pelatihan ini, kita akan membahas tentang bagaimana tiga pilar deep learning, metode baru untuk pembelajaran bermakna, berkesan, dan berbahagia. Sebuah inovasi pembelajaran untuk memberikan wawasan baru bagi kita para pendidik. Tema ini menekankan pendekatan revolusioner dalam menciptakan proses belajar yang efektif, emosional, dan sosial. Dengan fokus pada pembelajaran mendalam, peserta didik diajak menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, kemudian mengingatnya lebih lama dan menikmati prosesnya. Namun sebelum itu, untuk membuat kegiatan ini lebih interaktif, mari kita awali dengan sesi perkenalan terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin tiga orang untuk bisa memperkenalkan diri secara langsung dan menyampaikan motivasi mengikuti kegiatan pelatihan pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, Ya, ya. silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi pengalaman terkait Oh iya, apa Kak. motivasinya. Oke, Ya, silakan kenalkan Pak. nama saya Priagung. Saya dari Iya Pak. Banyumas. Saya seorang guru SD yang alhamdulillah saat ini sedang mengajar kelas 4 dan saya juga guru penggerak gitu ya. Oh iya Eh, keren. Alhamdulillah saya ingin menambah pengalaman dan juga menambah circle pertemanan di dalam dunia pendidikan yang lebih luas karena ini sangat bermanfaat bagi kami yang walaupun sudah usia paruh baya tapi pingin tetap semangat dalam menambah ilmu dan mengupgrade ilmu-ilmu yang baru dalam pengetahuan pendidikan yang dilakukan oleh menteri yang baru juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Priagung. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin perkenalan dan menyampaikan motivasinya mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan di on mic ya. Bisa juga melalui kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada dari Bapak Amin. Halo, saya Bapak Amin dari Pasuruan Jatim ingin menambah ilmu. Baik, terima kasih Bapak Amin. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ingin memperkenalkan dirinya serta menyampaikan motivasinya mengikuti kegiatan pada pelatihan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian silakan memperkenalkan diri. Yang ingin memperkenalkan diri silakan on mic dan menyampaikan motivasinya mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Amin tadi sudah. Oke, kalau udah tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan memperkenalkan diri secara langsung. Baik, karena pemateri kita sudah memasuki Zoom, izinkan saya menyapa beliau. Halo Ibu Astiani. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bapak dan Ibu hadirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap menyampaikan materinya, Bu? Insya Allah malam hari ini bisa sharing lagi bersama Bapak dan Ibu guru hebat. Baik, terima kasih, Bu. Semoga nantinya tidak ada kendala dalam pelatihan yang berakhir ya, Bu. Amin. Oh ya, baik. Karena Bapak Ibu telah memperkenalkan diri, izinkan kami untuk memperkenalkan pemateri kita dengan membacakan CV beliau. Nama lengkap, Ibu Dr. Hastiani MPD, tempat tanggal lahir, Mempawah 20 Januari 1988. Saat ini Ibu sebagai dosen IKIP PGRI Pontianak. Nomor telepon 085 245 730 876. Riwayat pendidikan S1 beliau di jurusan Bimbingan dan Konseling, tahun lulus 2010 di STKIP PGRI Pontianak. Kemudian S2-nya Bimbingan dan Konseling juga tahun lulus 2014 di UNES Semarang.
Kemudian S3-nya, Bimbingan dan Konseling, tahun lulus 2020 di Universitas Negeri Malang. Nah, saat ini pengalaman mengajar beliau, mengajar sebagai dosen dengan mata kuliah bimbingan dan konseling, pengalaman publikasi ilmiah pada jurnal dalam 3 tahun terakhir, di mana ada jurnal yang berjudul Panduan SFBC untuk meningkatkan kemampuan kerjasama mahasiswa. Kemudian ada pelaksanaan bibliokonseling bermuatan nilai kearifan lokal untuk penegasan identitas remaja menghadapi tantangan era society 5.0. Terus ada yang berjudul Modul Pelatihan Experiential Learning untuk mengembangkan kreativitas belajar dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kegiatan pengabdian dalam 3 tahun terakhir. Beliau aktif salah satu ada beberapa kegiatan pengabdian yaitu kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi menghadapi new normal, kemudian pelatihan experiential learning untuk meningkatkan kreativitas remaja di tengah masa adaptasi kebiasaan baru AKB. Kemudian ada kegiatan pengabdian penetapan kelulusan tim seleksi asesor pada program pendidikan guru penggerak dan sekolah penggerak. Dan masih banyak yang lainnya, kegiatan pengabdian yang lainnya. Baik, dari latar belakang pendidikan dan karir beliau, tak perlu lagi kita ragukan lagi kapasitas beliau untuk kemudian menjadi pemateri pada topik kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki kegiatan inti, izinkan kami memberikan pengantar terlebih dahulu. 3 pilar deep learning, metode baru untuk pembelajaran bermakna, berkesan, dan berbahagia. Tema ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, di mana pembelajaran tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk pengalaman yang mendalam, menyenangkan, dan berdampak bagi peserta didik. Sebagai pendidik, kita tentu ingin memastikan bahwa setiap proses belajar yang kita fasilitasi mampu menumbuhkan pemahaman yang kuat, pengalaman yang inspiratif, serta menciptakan suasana yang membahagiakan bagi siswa. Melalui pendekatan deep learning, kita akan mengeksplorasi strategi yang dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam, membekas dalam ingatan, serta membawa kebahagiaan bagi guru maupun siswa. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Hastiani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh izin dulu nggak? 2 menit lagi ajan di sini. Oh iya Bu, ya Bu, ya silakan Bu. Mohon izin bentar ya. Iya.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya buka dan saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru peserta disebut apa ya, webinar sekaligus pelatihan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir diberikan nikmat sehat, kemudian diberikan semangat terus untuk menumbuhkan rasa percaya diri sebagai pendidik di era saat ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara tentunya yang tidak bosan-bosan untuk terus membuka ruang kolaborasi, ruang diskusi, ya memfasilitasi banyak guru yang ada di Indonesia terhubung dan bersama bertemu dalam tatap maya untuk kesekian kalinya, yang khususnya pada malam hari ini saya diamanahkan lagi untuk memandu ataupun menjadi rekan diskusi Bapak dan Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, teladan kita yang sudah mengantarkan kita daripada zaman yang gelap, kemudian menuju kepada zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, dan semoga dia menjadi teladan kita selalu. Kita ikutin teladannya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga bisa mengikuti dan bisa menikmati webinar kita pada malam hari ini. Kemudian salam hormat, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu guru yang tadi disambut oleh Bapak Priagung ya, saat perkenalan katanya walaupun sudah paruh baya tapi tetap masih ingin belajar, ingin mengupgrade diri, ingin mengupgrade pengetahuannya dan supaya bisa mengikuti proses pendidikan dalam kebijakan Menteri yang saat ini. Terima kasih. Semoga semangatnya Bapak juga diikuti oleh semangat Bapak dan Ibu guru lain gitu ya, terutama yang hadir. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini, baik dia guru, dosen maupun widyaswara ataupun ya yang konteks pendidik, pasti semangat untuk belajar, mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri sebagai persiapan untuk memasuki era pendidikan yang saat ini dalam kebijakan menteri yang baru, Prof. Abdul Mukti gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, izin malam hari ini tidak hanya saya sebagai pemateri, tapi saya mohon juga kiranya kita bisa menjadi rekan berdiskusi ya, rekan sharing, berbagi pengalaman sebagai praktisi Bapak dan Ibu atau sebagai guru juga Bapak dan Ibu yang sudah banyak pengalaman malang melintang sebagai pendidik, barangkali sudah belasan tahun di SD, SMP maupun di SMA tempat Bapak dan Ibu mengajar, bahkan sudah berpindah-pindah ya mengajarnya. Nah, di sini kita akan berbagi praktik baik terkait dengan cara Bapak dan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran, melakukan pendekatan kepada siswa dalam pembelajarannya. Sehingga Bapak dan Ibu merasa bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah relate nggak ya dengan eh, kebijakan pemerintah gitu ya. Dan apakah capaian pembelajaran yang Bapak Ibu pandu selama ini sudah sampai kepada kompetensi pembelajaran, kompetensi karakter, kualitas karakter anak didik kita yang sudah sesuai juga dengan standar nasional pendidikan, atau sudah sesuai nggak dengan capaian menurut Undang-Undang Sisdiknas maupun sudah tercapai juga belum sesuai dengan capaian pembelajarannya dalam kurikulum Merdeka gitu ya yang saat ini berlaku. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Iwan, moderator saya pada malam hari ini, perdana ya Mas menemani saya pada malam hari ini. Iya, Eh, Mbak. saya dosen di Universitas PGRI Pontianak. Jadi
Sekarang udah namanya Universitas PGRI Pontianak, sudah berubah alhamdulillah. Dan memang home base saya di bimbingan dan konseling, linear pendidikannya, terakhir pendidikan di S3 Universitas Negeri Malang. Kalau untuk publikasi banyak yang sudah di-upgrade ya Mas. Mungkin memang kebanyakan kalau untuk dibaca semua bisa dikunjungin saja di Google Scholar atau di Sintah gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya memang bersahabat dengan guru pembelajar Indonesia ini, jadi teman belajarnya teman-teman di GPI. Mudah-mudahan tidak bosan dan barangkali Bapak dan Ibu juga ada yang pernah mengikuti eh, webinar dan pelatihan GPI yang pernah saya juga isi ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan. Nah, malam hari ini kita diamanahkan untuk berdiskusi tentang tiga pilar deep learning yang dianggap sebagai metode atau pendekatan baru untuk pembelajaran bermakna, berkesan, dan berbahagia. Bapak dan Ibu boleh dong sedikit saya pengen tahu perasaannya Bapak dan Ibu ketika Prof. Abdul Mukti menyebutkan istilah deep learning, gitu ya. Nah, apa yang pertama kali terbesit oleh Bapak dan Ibu dengar kata deep learning ini? Boleh dijawab secara live, boleh juga dijawab di kolom komentar gitu ya. Saya pengen tahu dulu nih perasaannya Bapak dan Ibu, insight-nya apa ketika mendengar istilah deep learning? Adakah suatu ketakutan bahwasannya, kurikulum kita bakal berubah ya, kayak gitu Kak? Ataukah ada suatu perasaan, ya berubah lagi nih, kayak gitu. Kadang-kadang ada ya yang udah anxiety mendengar kata perubahan istilah baru seperti itu. Nah, coba deh, Bapak Ibu boleh juga jawab langsung. Pokoknya saya pengen deh dengar jawab langsung aja. Silahkan dari bunda-bunda atau dari bapak-bapaknya yang pengen mengeluarkan pendapat tentang apa sih kata deep learning itu kayak gitu. Silahkan Bapak dan Ibu. Kita nyatuin persepsi dulu ya, karena kalau secara substansi pasti udah lebih jago deh kayak gitu. Nah, sekarang malam hari ini kita hanya untuk memperkuat pemahaman, memperkuat persepsi kita supaya nanti di pelaksanaannya tuh nggak ada persepsi ataupun miskomunikasi. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang eh, diferensiasi. Oh ya, ada yang udah jawab nih. Saya izin jawab ya, saya coba izin bacakan. Diferensiasi versus deep learning hampir sama namun bahasanya berbeda. Oh, diferensiasi ya. Kalau di sini ada muncul diferensiasi versus deep learning. Oke. Belajar lebih serius dan mendalam. Oke, kalau yang sebelumnya gimana? Belajarnya belum serius ya? Nggak juga. Kemudian ada yang lagi, lain lagi, silahkan. Ini tadi Mas Hanif dan ini ada dari Ibu Nunung Maisuri. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Boleh deh kasih tanggapannya tentang deep learning, kemudian tentang eh, perasaannya ketika dilahirkan atau dibumingkan istilah deep learning itu, kayak gitu. Gimana tanggapannya? Hmm. Bapak Ibu yang lain ada yang langsung bisa menyampaikan? Kalau saya sapa saja boleh nggak sambil berkenalan? Boleh ya, izin ya. Saya mau lihat dari Ibu Ibu Kurnia boleh di Bekasi. Ya, silahkan Ibu, salam kenal. Boleh Baik, Mbak. sampaikan perasaannya Ya, ketika ya salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kurniasari dari Bekasi, guru MA. Kalau mendengar tentang deep learning, mungkin kalau dari arti kata deep-nya itu ya lebih lebih mendalami lagi. Jadi untuk materinya difokuskan dan lebih detail. Dan mungkin maksudnya Pak Menteri juga ditambah dengan penggunaan teknologi yang terbaru gitu. Jadi disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, misalnya menggunakan AI atau menggunakan digital dan
media lainnya gitu. Jadi lebih lebih bervariasi dalam penggunaan media pembelajarannya juga. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Udah jago ini ibunya ya. Kemudian saya selingin dengan membaca di kolom chat ya. Ibu Nurjana rasanya ingin tahu dan belajar sesuatu yang menantang. Oke. Kemudian Ibu Rika memahami materi lebih mendalam. Iya juga. Sederhananya kalau dalam mengartikan deep learning banyak sih yang mengartikan pemahaman lebih mendalam gitu ya, mencari tahu lebih mendalam suatu pemahaman konsep kayak gitu. Oke, kalau kita coba ke Bapak ya, kayaknya dari tadi Ibu yang speak up ya. Kalau ini ada, saya lihat ada Bapak siapa nih? Bapak Andika. Boleh izin Bapak Andika Pratama, bener ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Bapak, salam kenal. Iya, salam kenal. Menurut saya, deep learning itu adalah pembelajaran yang mendalam, terus sehingga siswa itu berpikir kritis dan senang untuk belajar. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, ya. Jadi kalau diambil dari makna deep learning secara sederhana, pembelajaran itu lebih mendalam. Pembelajaran yang lebih mendalam bisa jadi menjadi stimulus untuk siswa mengelaborasi kemampuan berpikir kritisnya gitu. Ya, oke itu sebagai stimulus saya kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mengetahui pemahaman awal yang kita sama-sama milikin ya sebagai apersepsi boleh. Baik, apakah Bapak dan Ibu sepakat bahwa deep learning ini merupakan suatu pendekatan ataukah dia sebagai pengganti kurikulum merdeka yang agak ada berita-berita di seliweran terjadi kesalahpahaman. Eh, apakah deep learning ini tiba-tiba dia menggeser kurikulum merdeka ataukah deep learning ini sebatas pendekatan saja? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Silahkan, saya ingin coba eh, dengar pendapat dari coba yang senior deh. Siapa ya yang hadir di sini? Dengar. Ibu Ibu Sarniah, boleh nggak izin? Saya pengen dengar pendapatnya. Ibu Sarniah, izin Ibu, apakah mendengar suara saya? Nah, kedengaran ya. Kalau Ibu Hindun di Kabupaten Sukabumi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Wilujeng Masya Mimi. Allah. Ya, Iya, Masya Allah. Ibu, menurut saya deep learn itu adalah salah satu pendekatan ya. Jadi iya. apapun kurikulumnya, jadi pendekatannya itu gitu ya. Kalau Mm, kurikulum Merdeka itu kan hanya nama saja, ya itu. Sebenarnya mirip-mirip sih ya. Eh, tidak terlalu jauh beda begitu. Ini ada istilah saja mungkin seperti PPDB gitu jadi apa SPMB ya, bersifat zonasi, sekarang bersifat domisili, kan mirip-mirip gitu ya. Menurut saya itu adalah pendekatan ya, salah satu pendekatan, bukan mengganti kurikulum. Jadi kurikulum tetap saja itu, hanya itu apa, deep learning adalah merupakan pendekatan, salah satu pendekatan. Itu saja mungkin, Bu, terima kasih. iya. Iya. Terima kasih, Bu. Ini Ibu di Sukabumi di SMP atau di SMA atau di SD, Bu? Saya pengawas SMP. Insya Allah ya. Udah berapa tahun jadi pengawas, Ibu? Cukup lama ya, 12 tahun ya. Insya Allah. 12 tahun. Hmm. Ya, jadi sudah sangat mendalam, sudah deep ya Ya, tentang suatu kalau tidak kebijakan. mengupgrade diri ya ketinggalan intinya. Tetap harus Ya, belajar benar belajar, Ibu. maka saya ikut kegiatan ini nih, supaya apa, selain membaca saya juga bisa bertambah ilmu lah ya gitu. Jadi sharing dengan teman-teman yang Ya, lain. Tuh, ya ya. benar Ibu. Jadi masih harus ada yang harus kita upgrade Ibu ya, adaptable, Betul. mengadaptasi diri. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam memberikan eh, refleksi perasaannya sebagai stimulus. Jadi
sedikit banyak kita pengen tahu sih apa pemahaman awal ya yang ada di hati kita masing-masing ketika kita berbicara tentang deep learning ini gitu. Bapak dan Ibu, kita udah sepakat, sudah sama pemahamannya bahwa deep learning itu adalah satu pendekatan gitu ya. Eh, di mana diletakkannya pendekatan ini? Pendekatan ini diletakkan dalam teknis Bapak dan Ibu guru melaksanakan proses pembelajaran gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi fokus dari deep learning adalah kepada pemahaman konsep, substansinya yang mendalam, dan ada penguasaan kompetensi gitu. Nah, ada dua yang terjadi di dalam konsep deep learning ini. Ada pemahaman konsep dan ada penguasaan kompetensi gitu ya. Dalam cakupan materi yang lebih sempit. Kenapa kok di sini dibilang cakupan materi yang lebih sempit? Karena sisi lainnya adalah kompetensi yang dicapai oleh siswa itu sangat spesifik gitu ya, sesuai dengan konsep yang dipelajarin, konsep yang dipahami seperti itu. Jadi tidak meluas tidak meluas sehingga eh, terabaikan kompetensinya, lalu pemahamannya juga multitafsir gitu ya. Sehingga deep learning menjadi pendekatan yang ingin dicapai, yang ingin bisa diterapkan dalam kebijakan pendidikan saat ini. Sebenarnya kalau kita tanpa kita rasakan, kita pelajarin gitu ya, eh, secara langsung deep learning ini sudah kita upayakan kepada peserta didik gitu ya dengan berbagai cara, berbagai teknis kayak gitu. Masing-masing guru memiliki cara untuk bisa menyampaikan baik itu secara konsep maupun secara kompetensi, penguasaan kompetensinya gitu. Nah, yang menjadi nahoda dalam pembelajaran deep learning ini adalah pendidik gitu, baik guru, dosen, yang terlibat dalam proses pembelajaran gitu. Kenapa kok dibilang sebagai nakoda? Ya karena stimulus belajar itu kalau gurunya bisa memberikan stimulus yang baik, hasilnya juga sampai kepada siswa baik. Tapi sebaliknya, jika stimulus yang diberikan oleh guru tidak baik, maka penerimaan, pemahaman, dan penguasaan konsep ataupun penguasaan kompetensinya bisa jadi eh, tidak optimal gitu ya. Maka dalam pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru, guru menjadi nahodanya seperti itu. Kita merasakan sama-sama Bapak dan Ibu kalau sebagai pendidik kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak membantu mengelaborasi pikiran dan perasaan siswa, sehingga apalagi kalau kita hanya beracuan kepada lembar demi lembar yang selesai disampaikan tanpa kita melihat kompetensinya capek atau enggak nih kayak gitu. Yang penting pembelajarannya tuntas saja. Oh, semester ini materinya selesai aja. Nah, jadi kan lebih kepada itu surface learning ya, ini tadi. Itu artinya belajarnya hanya di permukaan saja, tidak mendalam. Yang penting tuntas materinya selesai satu semester. Kompetensi mau dapat atau enggak masalah. Catat buku sampai habis, kayak gitu ya. Nah, apa yang menjadi tujuan utama dalam deep learning? Yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, eh, selain dia bisa Selain dia bisa menerima, memahami, dia bisa merasa in depth dalam suasana pembelajaran, dalam suasana materi yang dibahas secara spesifik, mampu menyelami topik yang kita sedang pelajari itu gitu. Dapat feel-nya, suasana belajar itu bisa dimasukkan oleh siswa ke dalam hatinya, ke dalam bayangannya gitu ya. Dan guru juga bisa mendapatkan uh, chemistry dari materi yang disampaikan. Sehingga sebenarnya modal untuk menyampaikan pembelajaran, pendidikan adalah kepada chemistry gurunya. Gurunya juga harus belajar, pendidik juga harus belajar. Saya harus dapat dulu nih soal materi atau chemistry dari materi yang ingin disampaikan. Supaya nanti saya menyampaikannya kepada siswa saya itu lebih lebih in-depth gitu, lebih mendalam gitu, lebih bisa mengajak siswa saya juga masuk pada suasana materi yang diajarkan. Nah, oleh karena itu,
kalau kita bisa belajar terlebih dahulu, kita bisa mengajak siswa pun menjelajah lebih dalam pada materi yang kita ajarkan, sehingga siswa merasa bisa menikmati suasana materi itu gitu ya dari topik yang kita pelajarin. Itu kalau sifatnya deep learning tadi gitu. Tapi berbeda cerita ketika kita hanya mengutamakan ketuntasan materi yang disampaikan gitu ya. Lembar demi lembar selesai, minggu ini pertemuan selesai, minggu besok selesai gitu. Tanpa ada refleksi perasaan, refleksi kognitif, afektif dan psikomotorik gitu. Itu hanyalah surface learning bedanya. Bedakan Bapak Ibu ya. Belajar yang hanya menitik beratkan kepada tuntas saja gitu, di permukaan saja, tidak ada dilakukan elaborasi, eksplorasi gitu ya. Kemudian dalam surface learning itu belajar lebih banyak kepada materi yang luas, tidak spesifik gitu, sehingga dilibatkan siswa itu hanya menghafal gitu. Kalau menghafal kan sederhana ya, artinya kita hafal satu materi ini, besok lusa kalau mau ditanya dibalik lagi udah lupa. Kadang seperti itu. Karena kenapa cepat lupa? Karena kita nggak dapet chemistry-nya gitu. Kita nggak mendalami suatu peristiwa itu dalam suasana itu kayak gitu ya. Dalam suasana pembelajarannya, suasana materinya. Nah, sehingga kompetensi yang didapat apa? Hanya catat buku sampai habis. Kurang dan lebih kadang-kadang ada banyak zaman dulu atau hari ini masih ada guru yang hanya berorientasi kepada uh, ditulis kembali kayak gitu. Tapi ditulis kembali pun kalau guru tidak mendampingi untuk melakukan refleksi perasaan, kemudian refleksi kognitifnya, ya tidak sama saja tidak ada deep learning-nya gitu. Seperti itu ya. Jadi maknanya nggak dapat. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya pikir mudah-mudahan sudah pernah melihat ini ya. Kita penguatan malam hari ini, penegasan saja. Kadang-kadang deep learning disebut sebagai kerangka kerja pembelajaran mendalam atau framework kayak gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kerangka kerja itu ya artinya acuan kerja, acuan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru, baik dosen maupun guru gitu. Nah, saya juga masih menerapkan cara ini Bapak dan Ibu. Dia sebagai framework, sebagai kerangka kerja. Nah, sebenarnya di Indonesia ini itu sudah mengalami improvisasi perkembangan penerapannya gitu ya. Kalau awal mulanya ini didapat awal mulanya itu dari terobosannya Michael Fullan di sini. Dan tadi saya sudah uh, coba untuk mendownload buku Michael Fullan tentang deep learning. Namun ternyata di laptop saya dia nggak bisa kebuka gitu ya. Uh, Barangkali Bapak dan Ibu nanti bisa coba untuk download deep learning bukunya, bisa lebih mempelajari dari akar pedagogik deep learning ini supaya lebih dapat soulnya atau chemistry-nya. Yang asli Bapak dan Ibu, karena kalau yang di Indonesia sudah mengalami perkembangan penerapannya. Sebenarnya seperti ini langkah kerjanya. Hanya dua lapisan deep learning yang disebut dengan pembelajaran mendalam, bermakna, dan menyenangkan itu. Dan dalam sub komponennya ada empat, ada partner, ada learning partnership, ada learning environment, dan leveraging digital serta pedagogical practice seperti itu. Nah, kalau di Indonesia adaptasinya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama, lapisan pertama adalah yang merupakan kerangka kerja kita, kerangka pembelajarannya. Nah, kerangka yang namanya kerangka pembelajaran itu artinya base, dasar pendidik untuk menerapkan sistem pembelajarannya, menyusun materi pembelajarannya, kemudian mempersiapkan eh, metode pembelajarannya, kemudian mempersiapkan refleksi pembelajarannya, gitu ya, dan merumuskan indikator capaian sesuai dengan dimensi profil kelulusannya, seperti itu. Nah, dalam learning environment, contohnya, kalau di Indonesia itu lingkungan pembelajaran, kayak gitu ya, di basis yang pertama. Kemudian ada leveraging digital di dalam Indonesia itu adalah pemanfaatan digital.
Kemudian ada learning partnership, itu ada kemitraan pembelajaran, dan pedagogical praktik adalah praktik pedagogiknya, seperti itu. Ini kerangka pembelajarannya. Dari dimensi pertama ini, yang menjadi berdasar, dikembangkanlah menjadi apa? Pengalaman belajar. Nah, masih ingat kan Bapak dan Ibu dalam taksonomi Bloom ada C1, C2, C3 yang merupakan dasar pemikiran atau masih dalam konteks low, lower thought thinking skill gitu ya, lower order thinking skill. Kemudian dalam C4, 5, dan 6 itu sudah tingkatan berpikir tinggi menurut taksonomi Bloom, yaitu higher hot thinking skill atau HOTS. Disinilah yang akan melatih siswa kita, anak didik, untuk menemukan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, dan sangat berarti, berkesadaran, seperti itu ya. Nah, dalam merefleksikan apa yang sudah kita berikan. Yang pertama ada di sini, di memahami C1 tingkatannya ya, pengalaman belajar. Ketika dia mendapat materi pembelajaran, ketika dia dapat konsep pembelajaran, ketika dia memperoleh stimulus dari Bapak dan Ibu, maka dia akan memperoleh yang namanya memahami dalam C1 gitu ya. Nah, kemudian dia coba untuk ketika sudah memahami, Bapak dan Ibu akan menjadi shadow teacher, akan membimbingnya terus untuk bisa menerapkan, mengaplikasi ya, aplikasi kalau di sini. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita adalah mengaplikasikan apa yang dia pahami tadi ke dalam bentuk project learning misalnya, ke dalam bentuk project based learning, ke dalam bentuk experiential learning, ke dalam bentuk eksperimen, discuss dengan teman-temannya, kolaborasi dengan teman-temannya, mengerjakan suatu project, menyelesaikan suatu problem solving seperti itu. Itu sudah tingkatan mengaplikasikan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah merefleksikan gitu ya. Merefleksikan apa yang dia dapat tadi, merefleksikan pengalaman belajarnya, merefleksikan tentang baik, setelah ini saya akan melakukan bla 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 bla. Itu adalah merefleksikan dalam proses pengalaman belajarnya di deep learning ini. Maka acuannya kepada apa sih sebenarnya kalau yang memahami ini adalah kepada peran kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kita di sini ingat dalam konteks taksonomi belum bahwa ketika individu sudah sampai kepada tingkat merefleksikan, maka kita sudah melatih individu atau siswa kita dalam higher thought thinking skill, HOTS tadi gitu ya. Nah, prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di lapis ketiga ini adalah tadi yang sering disebut dengan tiga triful ya. Kalau dalam deep learning ada istilah triful. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia bermakna berkesadaran dan mengembangkan gitu ya. Tapi dalam istilah deep learning yang bahasa asingnya adalah uh, mind meaningful gitu ya, kemudian mindful, kemudian joyful learning seperti itu. Meaningful learning, joyful learning, dan mindful learning. Bermakna itu meaningful learning, prinsip pembelajarannya yang bermakna, kemudian berkesadaran atau mindful learning, ini lebih menembak kepada afeksinya siswa. Kemudian ada menggembirakan atau joyful learning, ya Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya pembelajaran prinsip pembelajaran tiga full ini, trifull ini, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menciptakan atau membentuk karakter individu, karakter siswa dalam hal ini yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kewarganegaraan atau keluargaan gitu ya. Kemudian kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, dan kolaborasi. Nah, itu adalah dimensi profil lulusan kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, sekilas kalau kita perhatikan ada dimensi profil lulusan ini masih ada bayang-bayang atau masih ada lah ya bias-bias dengan profil pelajar Pancasila banget kayak gitu. Tapi apa yang tidak ada di dalam profil pelajar Pancasila kemarin ada di dalam dimensi lulusan di deep learning.
Nah, salah satunya adalah kewargaan gitu ya. Kalau di kewargaan di dalam dimensi deep learning, tapi waktu di profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Kemudian ada kesehatan. Kalau di profil pelajar Pancasila itu nggak pakai istilah kesehatan gitu ya. Dia pakai, kemudian kalau yang benar krisis itu ada seperti itu. Nah, hmm, tidak jauh berbeda tetap dengan dimensi profil lulusan di kala P5 gitu ya. Sehingga sebenarnya eh, konteks dari meaningful learning, mindful learning, joyful learning itu berbicara tentang peranan Bapak dan Ibu sebagai stimulus untuk bisa ngebangun suasana proses pembelajaran yang bermakna. Nah, apa sih konteks dari bermakna ini, meaningful learning ini? Yaitu Bapak dan Ibu membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep yang sebelumnya, yang sudah mereka pahamin gitu ya. Jadi tuh tadi cara kita mengembalikan chemistry atau ngebentuk chemistry, ajak dulu untuk melakukan apersepsi atau afirmasi diri siswa. Nah, kalau seperti sebelumnya yang pernah Bapak Ibu lakukan sudah pasti mengajaknya untuk berdialog terlebih dahulu, mengaitkan dengan pengalaman kehidupan, kemudian menggali pengalamannya yang sudah dan mempersiapkan kondisi setelah pembelajaran gitu ya. Apa tujuan dari kita mengelaborasi siswa, perasaannya siswa gitu dalam proses meaningful learning ini adalah agar pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi siswa. Dia bisa mempersiapkan eh, yang disebut dengan on kognitif ya. Jadi siswa itu bisa mempersiapkan konsentrasi belajarnya. Jadi dia bisa mencari lebih dalam apa makna tentang konsep yang akan saya pelajari. Pernahkah kehidupan saya sebelumnya menemukan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Itu konteks dari meaningful learning. Nah, meaningful learning ini berbicara tentang bagaimana Bapak dan Ibu bisa membawa siswa kepada pembelajaran yang sangat bisa masuk kepada suasana hatinya siswa. Kemudian siswa bisa terus menggali pengalaman-pengalaman kehidupannya yang sebelumnya gitu ya, dan kemudian mengaitkannya dengan pembelajaran yang saat ini sedang dihadapinya gitu. Kemudian mindful learning itu kita berbicara tentang konteks kesadaran Bapak dan Ibu. Kesadaran ini tentang apa saja? Yaitu tentang hal-hal yang sudah pernah dia pahami sebelumnya dan sudah dikuasai sebelumnya, diajak untuk menyampaikan, berbagi praktik baik gitu ya. Kemudian yang kesadaran tentang yang belum ia pahami dan akan dia kuasai, kemudian kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penguasaan kompetensi dari yang sedang dia pelajari, kemudian kesadaran akan alur proses pembelajaran. Oh, kalau makanya dalam proses pembelajaran ini Bapak dan Ibu itu harus mempersiapkan yang namanya pasti rencana pembelajaran kan. Nah, rencana pembelajaran itu harus disiapin secara matang, kemudian dibuat suatu metode belajarnya, bagaimana sintaksnya, seperti itu. Nah, sintaks yang Bapak Ibu miliki dan diperkenalkan kepada siswa setidaknya bisa membantu siswa untuk menumbuhkan chemistry belajarnya gitu ya, akan membantu dia menumbuhkan kesadaran, oh kalau ini materinya berarti saya harus mempersiapkan seperti ini dan saya harus memperoleh jalan supaya saya sampai kepada kompetensi ini. Artinya kesadaran ini adalah awal mulanya diajak dulu siswa untuk memperkenalkan konsep apa yang mau dipelajari seperti itu. Itu konsep dari mindful learning. Kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi setelah merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilewati. Kemudian kesadaran akan hal yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. Karena di sini kita akan melakukan proses refleksi Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melakukan proses refleksi, yuk kita sama-sama ajak siswa kita untuk merancang suatu tindakan apa yang bisa dia lakukan sebagai proses tindak lanjut pembelajarannya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang joyful learning, kita berbicara tentang bagaimana ya kita bisa ngebangun suasana belajar itu supaya tidak ngebosenin.
bagaimana ya cara kita ngebangun suasana belajar itu supaya siswa tuh sangat enjoy dengan belajarnya. Namanya juga joyful ya, belajar itu menyenangkan, belajar itu yang bikin siswa kayak gini. Kok sebentar banget ya belajarnya gitu. Dalam satu kali mata pelajaran kayaknya waktu kurang banget ya kalau untuk mengeksplorasi. Nah, siapa yang menjadi stimulus adalah Bapak dan Ibu. Tetap kembali lagi, gimana cara Bapak dan Ibu bisa ngebangun suasana belajar ini menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih humanis kayak gitu ya, lebih melibatkan siswa dan lebih mengajak siswa untuk berbicara, menggali perasaannya. Bu, kayaknya kalau belajar dengan cara seperti ini, saya kurang menggali perasaan dan pikiran serta ide dan gagasan. Berarti Bapak dan Ibu sama-sama bisa share kepada siswanya. Siswa sebagai apa ya, kayak dibilang dia kita ngebangun suasana belajar yang bisa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran gitu ya, melibatkan siswa agar bisa lebih berkolaborasi dengan temannya kayak gitu. Bangun suasana yang tidak membosankan itu menuntut adanya kreativitas loh Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau materinya ini metodenya apa ya supaya siswa tuh asik belajarnya. Kalau materi ini media yang saya gunakan apa ya? Seperti itu. Supaya waktunya cukup, materinya sampai, siswa lebih banyak pengalaman belajarnya juga. Kalau materinya seperti ini, saya pakai sumber belajar yang mana? Saya bisa memanfaatkan sumber alam, oke, atau saya bisa membuat sendiri sumber belajarnya. Bisa resource sendiri, kemudian saya bisa ajak siswa untuk problem solving. Anak-anak nggak bosan, anak-anak bisa menyenangkan. Kadang-kala Bapak dan Ibu pakai ice breaking, kadang-kala Bapak dan Ibu pakai games untuk membangun suasana yang aktif di dalam belajarnya. Ya, supaya tidak ngebosanin itulah ya. Nah, kenapa hal ini semua penting? Ya, agar siswa bisa mengeksplorasi antara pikiran, perasaan, dan psikomotoriknya, gitu ya. Otaknya juga berpikir, perasaannya juga dilatih untuk bisa bersinergi dengan suasana dan teman-teman yang berbeda, dan dia bisa menemukan suasana yang sangat bersahabat dalam pembelajaran kayak gitu. Eh, Bapak dan Ibu, terkadang verbal itu sering sekali tanpa kita sadari menyakiti hati siswa, gitu ya. Contoh sedikit-sedikit kalau siswa menjawab yang salah, ada guru yang menghardik, oh jawabannya salah, nggak kayak gitu, kamu kemana aja, nggak dengerin kalau ibu jelaskan. Kadang-kadang ada yang masih seperti itu, gitu. Atau bukan berarti juga kita harus memanjakan siswa dengan kalimat-kalimat yang selalu merayu seperti itu ya. Nah, eh, verbalisme itu sangat rentan terjadi, tapi bukan berarti dengan verbalisme itu kita tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang lebih friendly, sehingga siswa tidak ngerasa di judgment, sehingga siswa tidak ngerasa takut untuk menyampaikan pendapat gitu ya, sehingga siswa tidak takut untuk bertanya seperti itu. Kemudian ekspresi Bapak dan Ibu ketika masuk di ruangan itu sudah beda loh. Kita juga pernah merasakan sebagai siswa ya Bapak dan Ibu ketika kita masuk di depan di ruang kelas dengan sambutan senyum yang hangat, kemudian dengan tatapan mata yang sangat humanis kayak gitu ya, tidak cepat untuk memberikan kata-kata yang kasar seperti itu sudah suatu stimulus untuk membangun joyful learning gitu ya. Jadi dari gestur, dari ekspresi Bapak dan Ibu guru atau Bapak dan Ibu dosen itu menjadi stimulus gitu. Baru gestur loh Bapak dan Ibu, belum kita mengeluarkan verbal kita, belum kita mengeluarkan gerakan kita gitu ya. Belum kita mengeluarkan yang namanya kalimat-kalimat inti sebagai penjelas dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi sudah kita diskusikan, jadi deep learning bukanlah sebagai pengganti kurikulum. Kurikulum itu kan sifatnya struktural, Bapak Ibu ya, dia itu fungsional dan struktural. Jadi kurikulum itu mencakup semua kebijakan dalam proses pendidikan, gitu, dalam proses pembelajaran, gitu, dan dia merupakan suatu struktur yang sangat sistematis, punya prosedur, gitu, dan salah satu alat atau salah satu cara untuk bisa sampai kepada kurikulum atau tujuan kurikulum itu ya adalah alternatifnya menggunakan deep learning ini gitu. Sehingga kita sudah sepakat tadi bahwa deep learning itu adalah pendekatan untuk bisa sampai kepada tujuan kurikulum Merdeka saat ini kayak gitu. Dan uh, bahwa deep learning
menitikberatkan tadi kepada pemahaman konsep, substansi yang mendalam, pengalaman belajar, kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemampuan siswa dalam mengelaborasi pikiran perasaan, kreativitas siswa dalam problem solving, project based learning, kemudian dia bereksperimen, kemudian latihan kepemimpinan di dalam kelompok belajar, collaboration, communication, seperti itu. Nah, itu akan membantu siswa untuk sampai kepada dimensi profil lulusan tadi gitu. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka sendiri itu sudah mencakup eh, substansi yang spesifik, yang sesuai dengan eh, bakat minat siswa, kemudian dia sudah mengedepankan yang namanya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa gitu ya. Dalam proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka, siswa sudah diajak untuk bisa mengenal sendiri ini kemampuan dirinya, kemudian dia bisa memilih cara-cara belajar yang dia minati, kemudian bidang yang dia minati, kemudian itu sudah mencakupnya gitu ya. Ini adalah pendekatan yang bisa sampai kepada tujuan di kurikulum Merdeka. Nah, ini kalau kita bisa sampai kepada pemanfaatan deep learning dengan optimal, sebenarnya kita bisa membantu individu untuk sampai kepada kompetensi yang sangat dibutuhkan di era 21 century skills gitu ya, atau kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Nah, dia meliputi apa? Foundational literacy, kompetensi, dan karakter quality. Apakah yang dimaksud dengan foundational literasi gitu ya? Ini termasuk kepada literasi dasar, kecakapan literasi dasar gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini baru base-nya literasi, kemampuan literasi yang mendasar. Kemampuan untuk membaca, kemudian bukan hanya membaca atau tidak mengenal huruf, kemudian dia diajarkan literasi, dia bisa membaca, mengenal huruf. Jadi tidak hanya sebatas itu, tapi bisa memaknai makna di balik suatu bacaan, interpretasi makna, kemudian mengambil mengambil makna di balik makna gitu ya, tidak mispersepsi, tidak misunderstanding gitu. Kemampuan dia untuk bisa mencerna dalam suatu konteks apa yang dia baca gitu ya, kemudian mengambil keputusan seperti itu. Nah, saat ini kita juga tahu bahwa ada numerik ya, kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini bukan hanya sekedar untuk mengenalkan angka-angka, tapi sesuai dengan tingkatan berpikir, sesuai dengan tingkatan tugas-tugas perkembangan kognitif anak, bahwa kemampuan numerik itu semakin usia semakin harus sampai kepada tingkatan berpikirnya, kemampuan numeriknya gitu. Jadi kemampuan dia untuk bisa em, menyelesaikan suatu persoalan kehidupan sehari-hari dengan rumus atau konteks matematis gitu ya. Kemudian bisa mengaitkan antara rumusan matematis dengan kehidupan sehari-hari yang bagi dia bisa ngerasa bahwa oh iya ya, kehidupan matematis itu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan eh, bisa menyelesaikan suatu permasalahan hidup secara konteks matematis kayak gitu. Kemudian scientific literasi itu adalah kemampuan literasi dalam membaca ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi ada suatu penyelesaian yang bisa didapat secara ilmiah dengan metode ilmiah, dengan temuan penelitian gitu ya, sehingga apa yang disampaikan adalah berbasis kepada hasil-hasil riset, hasil-hasil temuan-temuan ilmiah gitu. Bukan berarti tanpa dasar, bukan berarti hanya katanya seperti itu ya. Jadi ada kita mengajak siswa untuk melakukan penyelesaian masalah secara ilmuwan. Nah, saat ini juga sangat apa diperlukan adanya ICT literasi atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kenapa Bapak dan Ibu sekarang di kebijakan Mendikdasman adalah masuk kepada di SD sudah sebaiknya diajarkan masalah coding. Di SD sudah sebaiknya diajarkan tentang AI. AI-nya yang bagaimana? AI yang dasar-dasar aja dulu gitu ya, dikenalkan kepada anak-anak sesuai dengan tingkatan usianya gitu. Karena apa tadi? Ya karena ini abad 21 kompetensi yang salah satu diperlukan adalah foundational literasi, salah satu mencakupnya ICT ini gitu. Literasi teknologi informasi. Bagaimana jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita ataupun generasi penerus kita itu menjadi individu yang dimanfaatkan oleh IT. Salah satunya
Ya, kita tahu sekarang ada cybercrime gitu ya. Kita tahu sekarang ada penjualan anak melalui dunia digital, kemudian perdagangan anak, kemudian ada deepfake, kemudian ada bentuk-bentuk kekerasan cyber lainnya gitu. Jangan sampai ada hacker, kemudian jangan sampai anak-anak kita nggak tahu buta dengan namanya teknologi sehingga menjadi korban atau terlalu pintar dengan teknologi informasi. Jadi kepandaiannya, kecakapannya tidak digunakan secara sehat dan produktif, malahan dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Nah, sehingga kompetensi ini diharapkan dimiliki oleh anak Indonesia supaya bisa menggunakannya dengan tepat, dengan produktif, dan dengan sehat dan bertanggung jawab. Itu maksudnya gitu ya. Jangan sebaliknya, kita dimanfaatkan teknologi, tapi jadilah pengguna yang sangat smart user. Ini kan yang ditanamkan kepada anak Indonesia dalam tujuannya Mendikbud saat ini. Kenapa financial literacy menjadi dasar untuk diajarkan kepada uh, anak Indonesia? Supaya anak Indonesia pandai untuk tahu pentingnya mengelola cara-cara yang sederhana mengelola keuangan, gitu ya. Kalau anak SD dikasih jajan sekian, sebaiknya sudah bisa ditanamkan jajannya untuk apa, kemudian sisanya bisa ditabung seperti itu. Semakin dewasa, semakin dia bisa tahu cara mengelola finansialnya. Kegunaan yang prioritas dengan kegunaan yang hanya keinginan, seperti itu ya. Dan ini membantu anak Indonesia supaya tidak menjadi hedon. Di era sekarang, kalau ditanya itu, kalau saya melakukan penelitian di SMP, saya sudah menemukan adik-adik SMP itu yang menggunakan kosmetik dan satu siswa memiliki lebih dari satu lip tint. Bapak Ibu tahu lip tint ya? Yang untuk pewarna bibir gitu. Udah merek-merek lip tint sudah digunakannya gitu. Nah, kemudian bulu matanya seperti itu. Jadi ini juga membantu individu itu melatih siswa supaya tidak menjadi hedon. Makanya ada cara, makanya ini masuk dalam karakter kebiasaan baik gitu ya. Pandai mengelola keuangan, membedakan antara kebutuhan hanya dengan apakah dia prioritas, apakah dia hanya keinginan seperti itu. Kemudian ada cultural and civic literacy adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, jangan sampai anak Indonesia kehilangan identitas dirinya sebagai anak Indonesia dengan bermacam ragam budaya, suku, agama, keberagaman atau diversity. Eh, Kemudian bagaimana cara kita bisa menanamkan kepada anak-anak Indonesia bahwasannya di dalam keberagaman ini punya karakter-karakter tersendiri gitu ya sebagai identitas budayanya. Nah, bisa melatih individu untuk memiliki kesadaran hidup berbudaya, kesadaran hidup dalam keberagaman atau diversity. Di sini akan dilatih tentang cara think globally, act locally, seperti itu. Boleh berpikir luas, global, tapi tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia, sebagai anak satu daerah dengan kekhasan lokalnya, seperti itu. Nah, sayang banget ketika saya pernah melakukan suatu penelitian, saya konsentrasinya penelitian tentang kearifan lokal, local wisdom. Jadi ketika eh, ada saya tanyakan kepada siswa SMP perwakilan di di Kalimantan Barat, sangat mengagumi dunia K-pop gitu. Karena apa? Karena trendy, karena bla 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 deh. Tapi kalau ditanya tentang khas-khas lokal, ditanya tentang busana daerah, ditanya tentang semangatnya sebagai pewaris budaya, sangat minim sekali dia jawab dengan cara malu-malu. Semangatnya berbeda ketika dia menjawab dengan tren tren Korea seperti itu ya, tren eh, wanita Korea yang dia kagumin gitu seperti itu. Baik. Nah, sekarang kalau kompetensi itu apa yang menjadi indikatornya, subnya? Itu kemampuan siswa untuk bisa berpikir kritis. Tadi Bapak dan Ibu sudah menjadi stimulus bahwasannya deep learning itu untuk melatih siswa dalam berpikir kritis. Kemudian mengajak siswa untuk bisa
mengelaborasi kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan secara kreatif, inovatif. Tapi tetap guru menjadi stimulus dan guru menjadi shadow gitu ya. Eh, Dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan argumennya, pendapatnya, kayak gitu. Kemudian bagaimana tentang kreativitasnya? Kalau kreativitas itu kita latih, Bapak dan Ibu pasti selalu melatih siswanya untuk bisa menemukan cara-cara yang sederhana atau cara-cara yang dianggap oleh siswa dia mampu melakukannya, tapi itu menimbulkan kekhasan sendiri kepada siswa gitu ya. Kemudian komunikasi tentu saja melalui proses belajar, ada interaksi antara siswa dan guru, guru bersama siswa, kemudian siswa bersama siswa lainnya gitu. Dan kompetensi juga berbicara tentang kolaborasi. Artinya ketika dia punya ruang kolaborasi tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di satu sekolah, tapi juga dengan penggunaan teknologi, penggunaan IT, dia bisa membangun ruang-ruang belajar yang bisa menghubungkannya secara maya dengan teman-teman yang berada di luar sekolah lain, seperti itu ya. Kemudian karakter yang diharapkan, kualitas karakter yang diharapkan dari anak Indonesia berdasarkan pemanfaatan penggunaan pendekatan deep learning, yaitu karakter tentang siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Jadi eh, dipandu terus siswanya jangan menyerah gitu ya. Eh, Bukan siswa yang menjadi bukan generasi yang sangat bergantung kepada jawaban-jawaban di AI gitu. Saya pernah melakukan pada satu kemarin, hari Sabtu minggu lalu saya mengisi suatu materi kepada mahasiswa saya. Apa sih kegunaan dari AI? Salah satu siswa menjawab tantangan AI juga. Ternyata bagi mereka hati-hati mereka berpesan kepada adik didik. Bener loh, ternyata ya, bahwa AI itu bisa menimbulkan rasa malas bagi eh, Gen Z. Kenapa? Karena multitafsir tadi misunderstanding tentang AI. Karena dia pikir AI akan menjawab semua kebutuhannya. AI akan menjawab apa yang dia tanya sesuai dengan um, apa yang menjadi pertanyaannya akan dijawab semua oleh AI dan kebutuhannya akan dijawab oleh AI. Bahwa ternyata bukan seperti itu ya. Nah, jadi dengan adanya penggunaan AI, siswa itu belum bisa mengoptimalkan dengan produktif. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, rasa ingin tahu ini perlu kita gali, tapi perlu juga kita dampingi terus supaya pemahamannya bisa tepat. Nah, rasa ingin tahunya ini tidak hanya bisa dijawab dengan penggunaan AI, tapi perlu pembuktian secara saintifik dan perlu pembuktian secara experience gitu. Nah, kemudian jangan sampai tadi AI ini mampu mengalahkan kerja Bapak dan Ibu atau kita sebagai pendidik gitu ya. Jangan sampai kita digantikan oleh AI semata-mata gitu. Karena memang tidak semua kebutuhan peserta didik akan bisa dijawab dengan jawaban AI seperti itu. Dan kebutuhan Bapak Ibu guru pun tidak semua bisa terjawab dengan AI gitu ya. Kemudian karakter mana lagi? Kualitasnya adalah siswa yang memiliki inisiatif, gitu. Mampu mengembangkan ide berpikirnya yang kalau bagi dia, oh ini kayaknya kurang deh, aku harus melakukan ini gitu ya. Kalau satu cara ini belum bisa, aku akan mencari cara ini. Itu inisiatif. Kemudian ketekunan, kemudian siswa mampu apa ya? Kalau belum dapat, dia cari lagi, cari lagi, cari lagi. Belum puas dengan satu pertanyaan yang udah dijawab, cari lagi jawaban-jawaban yang lain. Itu ketekunannya. Jadi nggak gampang nyerah tadi itu. Adaptability yang mesti kita latih kemampuannya beradaptasi dalam kehidupan yang beragaman, dalam kehidupan keberagaman, dalam ketantangan kehidupan sosial budaya saat ini yang berubah-berubah gitu ya. Dengan karakter orang yang berbeda-beda dalam satu komunitas belajar. Kemudian siswa mampu melakukan adaptasi dalam suatu belajar yang terkadang ada penggunaan AI, kadang tidak seperti itu. Jadi kemampuan beradaptasi itu banyak cara yang bisa dilakukan ya dengan motis latihan tetap harus ya. Kemudian leadership, kepemimpinan. Saat ini kayaknya ada satu hal yang baru yang diberikan oleh Mendikbudrismen tentang siswa yang aktif dalam OSIS dan dalam kepramukaan ada ruang ya untuk masuk sekolah. Jadi diberi privilege gitu ya.
Nah, ini saya mengapresiasi karena banyak dulu beranggapan bahwa alah nggak ada gunanya kamu sibuk-sibuk di OSIS, nggak ada gunanya sibuk-sibuk di pramuka kayak gitu. Nah sekarang jauh terjawab gitu. Kenapa sih dulu tidak terjawab? Karena barangkali siswa kita yang aktif di OSIS dan aktif di kepramukaan belum mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan mandiri dalam kehidupannya sehari-hari, dalam latihan kepemimpinan, pulang ke rumah ternyata balik lagi menjadi anak mama, nggak manja gitu ya, tidak menyiapkan kebutuhan pribadinya sendiri gitu, padahal udah bisa. Nah, karena ini yang dipandang bahwasannya nilai-nilai kepemimpinan itu belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sekarang, alhamdulillah punya ruang sendiri dia, dan itu sangat mengapresiasi gitu ya, sehingga mulai dari situ kayaknya menjadi stimulus anak-anak Indonesia pengen deh tergabung ke dalam OSIS, pengen tergabung dalam ekstrakurikuler yang menjadi privilege sendiri gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun anak-anak di sekolah sudah mengikuti latihan kepemimpinan, bukan berarti di rumah juga dia lepas, gitu ya. Tapi perlu juga dengan pola asuh kita, pola asuh Bapak dan Ibu semua, latihan kepemimpinan itu adalah suatu habit, kebiasaan. Ini social and cultural awareness, ini yang sangat minim saat ini Bapak dan Ibu, kesadaran sosial dan budaya. Kenapa kok kesadaran sosialnya minim gitu? Apakah hanya karena gadget satu-satunya, jadi dia kurang interaksi? Apakah dia hanya interaksinya pasif, hanya dengan lewat gadget, sosial medianya saja sudah disebut dengan interaksi gitu ya? Sehingga tetangga sebelah kiri kanan nggak kenal, atau teman di sekelas hanya dengan itu-itu aja gitu ya. Kesadaran budayanya eh, nggak kenal dengan identitas budaya sendiri, karakter budaya sendiri, apalagi mengenal karakter dan identitas budayanya teman-temannya gitu. Nah, Kak, Bapak dan Ibu, tolong dilatih tentang social dan cultural awareness karena ini adalah merupakan indikator jadi karakter siswa yang berkualitas gitu ya, yang memiliki kesadaran sosial dan budaya. Ini yang telah kita sama-sama ketahui bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi stimulus untuk terwujudnya eh, karakter yang dibutuhkan atau kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 melalui pendekatan deep learning gitu ya. Nah, 7 kebiasaan ini perlu dilatih baik itu di rumah terutama kemudian di sekolah hanya penguatan Bapak dan Ibu karena waktu anak-anak itu lebih banyaknya di rumah selain juga akan menjadi penguat di sekolah dan di tempat lesnya barangkali ya seperti itu. Baik, saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa lebih discuss sepertinya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator, Mas Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu dan mempelajari bagaimana 3 pilar deep learning itu sendiri, metode baru untuk pembelajaran bermakna, berkesan, dan berbahagia, tentu masih ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan atau diskusikan. Dalam sesi diskusi kali ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun sharing mengenai materi yang telah kita pelajari. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Bisa bertanya melalui kolom chat juga ya Bapak Ibu sekalian. Silakan, siapa tahu ada di kolom chat yang ingin bertanya. Eh,
Baik, kami berharap Bapak Ibu memiliki pertanyaan lanjutan atau ingin mendiskusikan lebih dalam tentang suatu topik yang telah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga mungkin punya pengalaman terkait hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, silakan berbagai pengalaman Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing terkait deep learning ini. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa berbagi melalui kolom chat ataupun secara langsung bisa, ataupun bertanya juga bisa. Silakan nih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Ya Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Agus Suhana. Oh ya, silakan Bapak Agus Sahana. Ini untuk pendekatan deep learning, bagaimana sarannya penerapan deep learning itu digunakan pada pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin itu untuk gambaran saja, untuk gambaran penerapan deep learning dalam pendidikan agama Islam supaya lebih bermakna, berkesan, dan bahagia dalam tata cara penerapan terhadap siswa-siswi yang kami ajari. Begitu, terima kasih. Iya, ya. Baik, Bapak. Bapak Agus. Ya. Bagaimana Ibu? Langsung dijawab atau? Oh iya, boleh supaya tidak lupa ya. Baik, Oh iya, terima ya, Bu, ya. kasih Pak Agus, salam kenal. Boleh tahu Pak, izin di Bandung di mananya? Saya biasa ke Bandung, ada kakak di sana. Hmm. Saya di daerah ini Arjasari, Kabupaten Bandung. Arjasari, Oh, Kabupaten Bandung. oh berarti di SMP PGRI Arjasari ya Pak ya. Ngajar kelas berapa Pak? Kelas 9. Baik, terima kasih Pak. Bapak di dalam deep learning ataupun persiapan guru ya, kita berbicara tentang persiapan guru secara umum ya Pak dalam menyampaikan materi pembelajaran. Eh, Pendidikan agama Islam pasti punya materi-materi khusus ya Pak ya, yang ingin disampaikan. Coba deh mungkin Bapak bisa ngambil satu contoh materi yang ingin Bapak sampaikan di dalam pembelajaran. Materi apa misalnya? Misalnya udah tentang sholat itu nggak sih Pak? Sholat jenazah gitu ya malam-malam ngomongin jenazah. Udah udah sampai situ belum Pak? Kalau Ya, SMP. contoh kan begini. Salah satu contohnya misalkan bab iman kepada hari akhir yang menjelaskan kiamat itu. Hmm, oke. Supaya pastikan yang kalau kita berbicara kiamat supaya anak itu tidak mencekam kan begitu. Belum belum sampai materi tapi anak itu udah Takut ada duluan. perasaan takut duluan begitu. Nah, kalau dari sisi pendekatan itu biar tidak takut duluan lah anggap ya. Makanya saran alangkah baiknya itu penyesuaiannya seperti apa gitu. Baik. Terima kasih Pak. Boleh tahu Bapak keseharian menggunakan metode mengajarnya seperti apa hari-harinya? Apakah sudah berbasis digital atau Bapak masih menggunakan yang konvensional atau yang menggunakan apa ya kayak ya konvensional gitu tadi, masih yang sederhana tapi belum dioptimalkan lebih jauh. Bagaimana tuh Pak? Ya, selama ini kita memang betul karena kita pun kelas 9 belum menggunakan eh, kurikulum merdeka ya, masih Ya. kurtilas. Jadi secara garis besar itu masih konvensional, tapi kita lebih pendekatannya dengan keadaan menyesuaikan dengan keadaan di sekitar saja, begitu, Bu. Ya, artinya Bapak Sujana sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, itu ya, sudah mengoptimalkan kondisi sekolah untuk menjadi sumber belajarnya seperti itu. Baik, Bapak sebagai saran saja gitu ya,
Mengingat juga di kelas 9 belum kurikulum merdeka, tapi bukan berarti Bapak belum bisa lebih bukan berarti Bapak belum bisa berinovasi dengan metode belajarnya. Bapak kadang-kadang kalau saya melihat sharing dengan Bapak Ibu guru di MGBK atau di MGMP gitu ya, dia menggunakan salah satu metodenya itu dengan penggunaan gambar Bapak dan Ibu Bapak. Jadi kalau ada juga yang menggunakan video gitu ya. Nah, gambaran tentang hari akhir dengan menggunakan video mungkin bisa dicoba Pak gitu ya. Kan video-video yang setidaknya tidak usah terlalu jauh yaitu video animasi nggak usah karena mungkin kalau main di video animasi itu lebih kepada skill gurunya nanti bisa nggak dia membuat video seperti itu. Tapi kalau eh, di dalam video apa ya kayak video tiga dimensi itu biasanya bisa di-download sih Pak. Nah, gimana caranya? Nanti Bapak bisa bermain narasi dengan gambaran-gambaran video yang ada di situ seperti itu. Misalnya gambaran ketika kita menyeberang di dalam apa? Menyeberang di dalam apa sih namanya? Maaf Pak. Jadi kalau kita em, mengambil suatu contoh ya di Instagram itu ada cara membuat video-video pembelajaran yang menarik seperti itu. Nah, Bapak bisa berimajinasi dengan memadukan antara narasi pembelajaran materi di tentang hari kiamat dengan gambar yang ingin Bapak sampaikan seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sekolah Bapak belum menggunakan teknik IT, biasanya Bapak bisa menggantinya dengan gambar seperti itu. Baik, dan di Canva itu sudah banyak Pak bisa bermain tentang IT juga. Ada yang bisa kita download untuk menjadi contoh-contoh pembelajaran seperti itu. Intinya di sini memerankan apa kemampuan Bapak dalam menarasikan antara bahasa-bahasa materi tentang hari kiamat dengan mendeliverikannya ke dalam bahasa gambar seperti itu. Nah, selebihnya supaya lebih joyful, supaya lebih menyenangkan, ya tadi Pak, salah satunya bisa bermain peran. Salah satu contohnya lagi bermain peran tentang apa? Ada yang bermain bisa menjadi main malah, yang ada yang bisa menjadi malaikat baik dan yang bisa menjadi malaikat yang jahat. Ada setan yang menggoda-goda, ada yang juga malaikatnya yang sedang berbisik-bisik untuk berbuat kebaikan. Seperti itu ya Pak. Role playing juga boleh dicoba sih supaya Siap. jadi Hmm. gambaran-gambaran sederhana aja. Oh iya ya, Contoh siap, betul. Paham, paham. jadi Terima kasih, Bu. Terima iya, kasih. jadi kayak contoh ya Pak ya, mungkin banyak hal yang bisa kita padu-padankan gitu ya. Namun kadang-kadang kita tuh terbatas kepada ini Pak, 1 jam pelajaran kan sebenarnya kalau dinikmatin tuh singkat ya Pak. Jadi kadang-kadang kita itu punya desain pembelajaran yang bagus banget, tapi terpotong nih dengan waktu di kelas gitu. Otomatis kita tuh harus mendesain sesempit mungkin ide kita yang udah bagus tadi ke dalam waktu yang sangat singkat tadi gitu. Tadi sebenarnya kita bisa mengambil sampelnya aja untuk memancing atau menjadi stimulus pemahaman siswa kayak gitu ya. Saya pernah, kenapa saya tadi sebut role playing? Karena saya sering kali pada saat saya di sekolah dulu, saya sering diajak untuk menjadi contoh bagi teman-teman, saya memerankan gitu ya. Saya saat itu saya menjadi mak lampir loh Pak. Sedih nggak tuh Pak? Jadi saya waktu itu berperan menjadi mak lampir yang menggoda seseorang yang sangat baik, yaitu teman saya. Jadi ketika itu anggaplah Mak Lampir itu adalah orang yang jahat, tapi ada teman yang baik untuk berbisik kepada teman saya bahwasannya jangan lakukan itu, seperti itu berdosa itu nggak baik seperti itu. Jadi sebagai gambaran. Tapi kalau untuk video juga bisa Pak, gitu ya. Banyak banyak narasi-narasi yang bisa kita kemas, yang bisa mewakilkan materi-materi itu sebagai supaya stimulus yang bisa tersampaikan dengan baik oleh siswa. Begitu Bapak dari saya, semoga bisa menjadi apa ya gambaran atau booster untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih. sama-sama Pak. Kemudian silahkan ada Ibu siapa ya nih Mas di chat ya? Ibu, mungkin Ibu Ruth Mandak dulu, Ibu, karena dia angkat tangan. Beliau angkat tangan. Siapa? Ibu Oke. Ruth Mandak, ya. Oh iya, silahkan Ibu Iya, Bunda Ruth Mandak ya. silakan Ibu. Kasih Bu, perkenalkan nama saya Ibu Ruth Mandak. Saya asal dari Kabupaten Sorong, mengajar di SMA Negeri 2.
Saya punya masalah, Bu, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Saya tidak tahu lagi mau cara bagaimana, apalagi kalau di Papua itu, kalau kita mengajar dengan tidak penuh kesabaran, itu anak-anak lari. Satu kali saya mengajar anaknya hanya 4 orang dalam kelas. Dalam hati saya, mereka tidak suka saya atau bagaimana. Ternyata setelah diselidiki, malasnya itu. Jadi mereka malas untuk datang sekolah. Saya cari tahu lagi malasnya ini kenapa? Karena apa? Oh ternyata faktor keuangan. Mereka tidak punya uang taksi dan sebagainya. Jadi kadang saya bingung mau menciptakan suasana belajar yang bagaimana. Ya sudah melakukan berbagai pendekatan tuh anak-anaknya seperti itu. Dan yang saya heran sekarang ini di situ ada program apa ada jurusan bisnis ya. Maksudnya mereka memilih sesuai dengan jurusan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang memilih bisnis di kurikulum Merdeka itu kan. Tapi anak-anak itu tidak tahu berhitung. Saya kewalahan ini bagaimana caranya mengajar menghitung apa indeks harga, menghitung laju inflasi. Sementara anak-anak ini tidak tahu matematika. Matematika dasarnya sangat-sangat kurang dalam hati saya. Bagaimana caranya? Sampai saya bilang sama guru yang lain, bagaimana sih caranya mengajar anak-anak ini? Saya pusing 7 kali. Akhirnya saya dapat akal. Bunda, saya dapat akal setiap kali saya masuk, saya ajak anak-anak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya bilang ibu akan tuntun dalam doa menurut keyakinan ibu. Saya mulai berdoa sebutkan anak yang malas, Tuhan gerakan mereka puhatis, mereka rajin. Itu cara yang pertama saya buat. Minggu berikutnya saya lihat anak yang pemalas itu sudah datang rajin, dia sudah datang belajar. Oh berarti dia tersentuh dengan doa saya. Karena sudah berbagai metode sudah dilakukan, tapi tidak mempan juga bagaimana caranya ya anak-anak yang malas ini bolos, tidak tahu apakah mereka suka atau tidak pelajaran itu, karena mereka memilihnya salah. Mereka sebenarnya bukan bukan memilih bisnis, mereka bilang begini, loh kok di bisnis tuh ada menghitungnya Bu? Lah bagaimana kamu mau untung dan rugi, mau untung untuk berbisnis kalau kamu tidak bisa menghitung, tidak tahu menghitung, berarti kamu salah memilih jurusan, mendingan memilih memilih pariwisata atau bahasa atau apa. Kalau pilih bisnis tidak seperti ini. Jadi saya ingin meminta penjelasan dari Bunda berbagi pengalaman. Saya guru yang sudah lama juga Bu, tapi sekian 25 tahun saya mengajar di Papua. Tapi saya mengalami kendala yang luar biasa. Kalau di pedalaman itu enjoy saja, tapi ketika berhadapan dengan anak-anak yang tinggal di kota ini yang kewalahan, mungkin karena pengaruh IT, mungkin karena pengaruh pergaulan bebas dengan teman-teman dan sebagainya, itu yang membuat saya kewalahan. Yang saya kewalahan itu yang malas sekolah dan di dalam kelas itu mereka tidak betah. Mereka ingin keluar, izin keluar, izin keluar. Tapi sudah berbagai metode saya sudah gunakan karena saya guru penggerak. Jadi berbagai metode yang saya dapatkan itu saya sudah coba. Saya sudah coba, tapi ada sekelompok anak yang dia serius, dia senang kalau saya tidak masuk, misalnya 1 minggu saya tidak masuk, saya izin ada kegiatan, mereka rindu ibu, saya rindu ibu, kenapa ibu? Ah, ibu ada kegiatan. Tapi yang itu mereka senang karena mereka mungkin tidak betah dalam kelas atau bosan bagaimana saya tidak mengerti. Saya minta saran, kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan, Bunda. Terima kasih untuk kesempatan berbagi ilmu di malam hari ini. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Ternyata dinamika belajar di Papua begitu ya Bu, anak-anaknya Bu ya. Ibu boleh izin, boleh tahu Ibu guru penggerak angkatan berapa? Saya guru penggerak angkatan ke-5. Oh ya, sepertinya waktu seleksi Ibu bukan bersama saya ya, karena tidak ngerti. Jadi saya juga asesor guru penggerak Ibu. Jadi Alhamdulillah ini ketemu hasilnya ya Ibu yang sudah lulus di guru penggerak angkatan 5. Baik, Ibu, jadi tadi pendekatan religius ya Bu, berdoa dulu kemudian ada perubahan. Luar biasa. Nah, jadi Ibu pakai pendekatan religius untuk menggerakkan hati anak didik Ibu. Udah luar biasa itu perubahannya gitu. Nah, boleh tahu Ibu kalau apa ya? Tadi saya lupa, Ibu di satuan pendidikan apa ya? SMA, SMA Bunda. Oh, di SMA SMA. Ya, kalau di SMA satu kelasnya ada berapa orang, Bu? di kita itu rombelnya tiga satu kelas itu 36. 36, oke. Baik, Ibu, dalam satu materi yang ingin Ibu sampaikan
dalam 1 jam pelajaran, sebaiknya Ibu boleh menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis eksperimen gitu ya. Bu, 1 jam materi pembelajaran kalau siswa datang, kalau kita masuk ke kelas, kemudian pembukaan, kemudian sampaikan maksudnya pembelajaran, terus Ibu ajak tuh Bu bekerja berkelompok-kelompok-kelompok kayak gitu ya. Kelompoknya jangan banyak biar dia lebih intens bertiga itu atau berempat itu gitu. Kalau ibu pakai kelompok besar, nanti dia nggak semua bekerja, Bu. Nah, ya, nah itulah salah satunya. Misalkan satu kelompok 6 orang atau 5 orang itu kalau dengan karakter siswa yang seperti ibu ceritakan tadi, maka yang bekerja hanya ada 3 orang atau 2 orang. Sisanya nanti keluar masuk kamar mandi, keluar masuk toilet seperti itu ya, Bu, ya. Atau keluar masuk cuci muka. Nah, makanya dengan satu kelompok yang bisa dibikin 3, berarti kan ada 6 topik yang harus didiskusikan per kelompok, begitu ya Bu ya. Atau kalau 36 kita bagi menjadi satu kelompok 3-3, berarti ada berapa kelompok itu hasilnya kan. Nah, masing-masing dikasih kasus Bu. Tematik diselesaikan, didiskusikan sambil ibu berjalan-berjalan di kelompok-kelompoknya, kemudian nanti mereka presentasikan di bangkunya, kemudian kelompok yang lain menanggapi, kayaknya mungkin bisa lebih hidup dan mengurangi waktu mereka untuk mobile yang nggak penting gitu deh Bu. Gitu ya Bu ya, untuk mengurangi waktu lihat dan lain sebagainya, atau bicara-bicara yang tidak produktif bersama teman kelompoknya. Makanya solusinya adalah bangun dengan 3 kelompok, saya tiga 3 orang atau 4 orang dalam satu kelompok Ibu, kemudian ajak untuk mereka menyampaikan ide dan gagasan hasil dari presentasinya tadi seperti itu. Atau besoknya, pertemuan besoknya atau minggu besoknya silahkan Ibu tugaskan untuk mencari apa ya, kayak contoh-contoh belajar terkait dengan metode yang akan terkait dengan materi yang akan Ibu pelajari berikutnya gitu. Jadi udah dikasih project duluan Bu biar dia mikir kayak gitu ya. Nah, kemudian sebelum belajar boleh jadi Ibu meminta siswa untuk memberikan refleksi perasaannya hari ini, apa yang dia rasakan sebelum dimulai selesai pembelajaran, apa yang dia rasakan. Seperti itu ya Bu, sehingga hasil dari refleksi belajar itu menjadi asesmen bagi Ibu untuk terus memperbaiki cara pelajaran, cara metode belajar, dan juga sebagai koreksi secara pribadi ya Bu ya. Nah, saya pikir hal-hal itu insya Allah bisa membantu Ibu dalam membangun suasana yang meaningful, mindful, dan joyful seperti itu. Ibu selamat ya sudah berhasil menggunakan pendekatan religi, akhirnya sedikit-sedikit berkurang. Semangat terus ibu-ibu di sana, titip salam. Mudah-mudahan saya bisa ke Papua deh, Bu. Amin amin Bunda, ini satu lagi Silakan. masalahnya di dalam ruangan kelas itu kebanyakan itu anak-anak putra daerah. Terus yang pendatang Mm-mm. seperti anak-anak pendatang itu minim. Jadi Mm-mm. hanya satu, kadang hanya 5 anak di dalam kelas itu. Kebanyakan tuh anak-anak Papua. Jadi Mm. membangun mindset cara berpikir anak-anak Papua ini yang sedikit kewalahan. Makanya saya cari cara bagaimana seperti apa sebenarnya nih anak-anak ini maunya. Jadi saya sambil Oke. melihat mereka punya karakter itu dan sering mereka kumpul-kumpul, merokok, minum, saya dekati, saya bilang sama mereka, maunya kamu apa? Mau sekolah atau kumpul-kumpul seperti ini? Mereka lari lihat saya tanya kenapa mereka lari? Itu karena ibu datang dan mereka takut karena ibu berdoa terus mereka biar tuh mereka sadar tuh supaya mereka rajin belajar. Seperti itu kalau kita tidak menggunakan pendekatan agama, kita kewalahan Bu. Apalagi kalau pernah Iya. saya mengalami kendala waktu saya tegur anak itu, dia pulang ke rumah, dia lapor orang tuanya bawa parang masuk di sekolah. Mana mau cari ibu Ruth itu mana? Mau apa? Bawa parang. Saya bilang mau bawa parang bikin apa? Mau potong dia itu. Ya ibu tidak berhak mendidik anak-anak kami. Karena ibu pendatang. Saya bilang, Bapak, kalau kami pendatang tidak datang di sini, anak-anak ini tidak bisa baca dan sebagainya. Eh, apa anak Bapak tadi salah, saya tegur karena dia tadi lompat pagar, jadi saya tegur. Kalau salah ya saya minta maaf seperti itu. Tapi dia ngamuk-ngamuk. Saya tidak takut, saya bilang karena saya sudah pernah di pedalaman-pedalaman Papua dan pada akhirnya saya harus ke kota karena apa keluarga harus pisah dengan keluarga di pedalaman-pedalaman seperti itu. Jadi saya pindah ke kota. Saya dalam hati berpikir begini,
kita kasar salah, lembut juga salah. Sebenarnya maunya seperti apa? Jadi untuk bermain berpikir anak-anak ini yang saya lihat seperti susah. Akhir-akhir ini susah. Yang ibu bilang tadi saya sudah lakukan, saya sudah praktek, saya sudah buat kemarin, saya sudah bagi anak-anak 3 anak itu. Jadi saya ada dengan anak-anak. Jadi saya menjelaskan tidak pakai papan tulis. Saya ada di anak-anak itu yang 3 anak itu saya ada di situ. Saya menjelaskan ini dapatnya dari sini, hasilnya seperti ini, baginya seperti ini. Sudah ada beberapa anak yang mengerti, tapi ada beberapa anak yang ada dalam kelompok itu yang memang sifatnya hanya mau bermain saja datang sekolah hanya keliling. Saya bilang sama teman-temannya, anak itu kayak itu security saja tinggal main keliling sekolah ini, pulang tapi kosong. Saya bilang begitu. Nanti kalau kita tidak naik kelas, tidak dikasih naik kelas, kita yang sasaran, sekolah yang sasaran. Kena batu lah, apalah, dan sebagainya. Jadi serba salah, Bu. Kita mengajar seperti Hmm. itu. Oke, baik-baik Ibu ya. Tantangannya cukup berat ya Ibu ya. Apakah di sana sudah sering dilakukan dialog bersama orang tua Bu? Sudah sering diundang orang tuanya? Sudah. Oke, oke. Oh, kemudian berarti ini di bidang itu ya Bu ya, bagian bisnis ya, bagian hitung-hitungan ya Bu ya. Ya, karena kurikulum Merdeka ini kan mereka disuruh ada yang memilih pariwisata, ada yang memilih pertanian, ada yang memilih teknik, ada yang memilih bisnis. Jadi ketika mereka memilih penjurusan ini ternyata itu bukan sesuai dengan kemauan mereka. Makanya seketika saya mengajar, saya kewalahan, kenapa 2 kelas ini yang memilih bisnis ini rata-rata anak-anak tidak bisa menghitung. Malah mereka bilang, kenapa ternyata bisnis juga menghitung. Nah, itu yang saya bilang, kenapa bisa seperti ini? Malah ada anak yang di bahasa yang pilih pariwisata, mereka bilang, Ibu, kita mau belajar dengan Ibu ekonomi, tapi kita dikasih ke jurusan ini. Tidak tahu siapa yang salah, apakah anak atau sekolah yang salah, saya tidak tahu. Yang jelas seperti itu di lapangan yang saya alami, tapi tidak menyurut semangat saya untuk bagaimana membuat anak-anak ini mencintai pelajaran itu. Lalu saya coba untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha sukses, terutama orang-orang Papua. Ya, Ya, ada betul. pengusaha Papua Ya, yang Ibu, betul. sukses. Saya coba mengundang mereka untuk ke sekolah di saat saya punya pelajaran. Mereka kasih arahan untuk anak-anak itu. Ya, beda betul itu Bu, menjadi mendatangkan role model ya kepada siswa. Jadi contoh nyata, contoh langsung. Nah, kalau perlu Ibu bisa menemukan role model yang usianya muda Ibu, yang dia influencer seperti itu. Kan terkenal kan influencer. Nah, kadangkala dalam usia yang muda itu mempengaruhi apa ya ketertarikan atau motivasi anak remaja Ibu. Karena dia ngelihat, oh ini masih muda bisa gitu. Kalau udah jadi role modelnya yang agak figur ayah atau ibu, mungkin ya ada jenjang seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu dengan role model yang seusia-usia mereka gitu ya, Bu ya. Sehingga bisa ngebuka mindsetnya mereka seperti itu. Pedagang yang sukses, ada bisnismen yang sukses seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya, Bu. Sukses selalu semangatnya. Amin, Bunda. Baik, terima kasih. Silakan Mas Moderator. Baik, terima kasih Bu. Tadi Bapak Arif FH, bagaimana Bapak Arif? Tadi Bapak Arif FH angkat tangan, gimana Bapak Arif? Ini dari atau ini aja nih Mas, kayaknya ibunya udah tadi ya, Ibu Suci ya. Oh iya ya Bu, yang di kolom chat ya Bu. Ya, Oke, baik dari Ibu Suci, apa bisa on cam dulu ya Bu? Oke, kalau nggak bisa kita bacakan aja sambil menunggu Bapak Arif. Pertanyaan dari Ibu Suci, maaf Bunda izin bertanya, saya mengajar di PAUD, apakah ada cara yang mudah dalam menerapkan deep learning? Karena sejujurnya masih belum paham betul untuk metode baru ini. Terima kasih banyak. Gitu, Bu. oke baik. Ini di deep learningnya anak PAUD sangat menantang gitu ya. Padahal Ibu kalau sudah kalau anak PAUD sudah meaningful, Bu, sebenarnya sudah joyful banget gitu ya. Karena memang itu yang harus ditamakan kalau di anak PAUD. Dia diajak dulu menikmati suasana belajarnya, diajak dulu menikmati lingkungan belajarnya dengan harus menyediakan permainan yang menyenangkan gitu ya.
Nah, yang pasti pertama sebagai guru PAUD, Ibu punya banyak referensi untuk games, gitu. Dan gamesnya itu yang sangat relevan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, gitu ya. Jangan sampai nggak nyambung gamesnya, nanti susah menarik refleksi pembelajaran, gitu ya. Nanti itu yang menjadi, karena ya, refleksi itu yang menjadi indikator apakah mindfulnya tercapai, apakah meaningfulnya tercapai, atau joyfulnya tercapai. Jadi joyful itu tidak hanya sebatas menikmati, menyenangkan, nggak hanya sebatas itu ya, refleksinya nanti adalah kepada eh, tujuan akhirnya apa yang saya harus lakukan setelah ini, kayak gitu. Nah, jadi ibu-ibu, ibu satu contoh misalnya lagi mau memperkenalkan huruf. Sederhananya, kalau bermain huruf ya pasti menggunakan contoh nyata dari bentuk-bentuk huruf alfabet ya kan, gitu. Nah, pasti dengan mengacak-ngacak dulu mengacak-ngacak dulu huruf-hurufnya, kemudian mengajak siswa mencari huruf yang akan tersusun menjadi satu kata yang ibu maksudkan. Nah, kalau gitu harus ada ini nih keaktifan banget, entahkah ibunya mengajak dengan mengiringi kebermaknaan itu dengan diiringin oleh eh, ini katanya yang berbentuk seperti bebek, atau ini katanya yang berbentuk seperti ada tiga kakinya, seperti ayo dicari di mana ya, gitu ya. Nah, itu tuh kan harus lebih kreatifnya di ibu guru ya, harus bisa bermain kepada narasi, harus bermain kepada eh, kata-kata yang bisa menjadi stimulus semangat belajarnya anak-anak di PAUD kayak gitu. Kalau memperkenalkan warna, ini bunga matahari yang berwarnanya agak cerah. Coba cari yang mana yang warnanya seperti warna matahari gitu ya. Itu ditempelin gitu. Itu kan biasa seperti itu. Nah, sebenarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu PAUD gitu ya. Barangkali ini sedang terjadi yang disebut dengan belum belum memaknai betul istilah deep learningnya kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah belajar nih memaknai betul istilah deep learning. Jadi Bapak dan Ibu sudah menyadari bahwa sebetulnya saya sudah melakukan loh ternyata ya seperti itu. Nah, cuman eh, belum dielaborasi saja. Tapi ingat Bapak dan Ibu semua dan terkhusus Ibu Suci, bahwasannya kreativitas gurulah yang menjadi nahoda kita dalam menerapkan deep learning gitu ya. Tadi kalau sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan yang Bapak Ibu ampuh. Kalau Ibu Ruth Mandak tadi sudah luar biasa banget mendatangkan role model, kemudian mengajak siswa untuk berefleksi, berbicara deep talk gitu ya. Nah, deep talk juga itu adalah salah satu cara loh Bapak dan Ibu untuk memunculkan deep learning, karena sebelum belajar kita harus deep talk dulu sama siswa. Tergantung siswanya di mana. Kalau burut mandak di anak SMK udah biasa diajak ngobrol tadi. Kamu ini nanti maunya jadi apa kayak gitu ya. Itu udah. Nah, sekarang kalau kepada siswa, kepada anak PAUD, deep talk dulu di awal. Gimana perasaannya hari ini gitu ya. Senang gitu. Kita mulai belajar bisa, bisa gitu. Seperti itu. Jadi TikTok dulu, gali dulu perasaannya di awal untuk bisa em, mengajak dia on pada pembelajaran yang akan kita mulai. Bisa supaya dia bisa sampai nih meaningfulnya gitu. Tapi kalau dia nggak on dulu, kita nggak bisa memberi stimulusnya yang bisa dia bikin on dalam dalam mata pelajaran, dia nggak ngenikmatin pembelajarannya gitu. Akhirnya terkendala di mindfulnya, kesadarannya gitu. Itu dia. Terima kasih Ibu Suci. Sebetulnya kalau di UTK sudah kita lakukan ya. Kita hanya sekarang kita tuh mau membuat sketch gitu loh, buat konteks bahwa ini loh ternyata di plan itu sudah saya terapkan gitu ya. Terima kasih Mas, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Suci? Mungkin masih ada tambahan? Baik Bunda, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mohon maaf, soalnya mic-nya trouble katanya Bu. Baik, terima kasih Ibu Suci. Jadi baik, dari Bapak Arif tadi, bagaimana Bapak Arif? Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Mohon wabarakatuh izin Bapak. ini sedikit bertanya. Saya dari Bandar Lampung di jenjang Departemen SNP.
Tadi kalau kita mengacu tentang kerangka kerja pembelajaran, tentunya di situ ada 4 komponen tadi di diagramnya, dari kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Yang mana dalam deep learning di sini tentunya harus ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang mana 3 komponen itu kan ada, sehingga dalam berkesadaran di sini tentunya mengacu untuk bagaimana sih pembelajaran itu aktif dan bisa untuk meregulasi diri. Kemudian yang bermakna tentang pengetahuan ke dalam bagaimana tentang penerapan pengetahuan ke dalam situasi yang nyata. Kemudian yang mengembirakan tentang bagaimana suatu pembelajaran itu bisa menjadi positif, menantang adanya challenge, kemudian menyenangkan dan memotivasi. Yang mana dalam hal-hal itu tentunya mengacu pada tingkat pembelajaran, yang mana dalam tingkat pembelajaran yang saya ketahui di sini kan ada 2, yang mana pembelajaran dasar, yang mana di sini pembelajaran dasar komponennya dari incompetence, yakni belum berkembang, kemudian foundation, yakni dasar, kemudian developing, yakni baru berkembang. Adapun yang deep learning, pembelajaran mendalam, di situ lebih ke cakap dan excellent atau unggul. Apakah dalam proses-proses pembelajaran tersebut harus mengacu semuanya dan harus tercukupi untuk mengacu pada dimensi profil lulusannya seperti itu, atau ada berapa minim komponen yang harus ada dalam pembelajaran sehingga pada 8 dimensi profil lulusan ini harus apakah tercapai semua atau hanya beberapa saja. Padahal dalam mengacu pada deep learning, pembelajaran yang di sini mengacu pada kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau sejauh ini yang kami laksanakan, Ibu Nggih, sedikit sharing di sekolah kami sebelum pembelajaran, kami selalu melakukan pretest, yang mana di dalam pretest ini kami share di Google Classroom. Kami sudah berlisensi di Google for Education, yang mana mereka siswa sebelum masuk di situ ada homeroom guidance untuk melihat soal-soal apa yang ada. Kemudian di situ nanti kita lebih menalarkan bagaimana penerapan olah pikir, hati, rasa, dan ragahnya nanti, sehingga para siswa dituntut untuk berinovasi di dalam menyelesaikan atau mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelasnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini luar biasa juga sharingnya ya tentang yang sudah diterapkan di sekolahnya. Terkait dengan sebentar saya coba kembaliin untuk share screen ya. Baik, untuk mengingatkan aja tentang ini ya Bapak dan Ibu tadi yang ditanyakan. Nah, tentang dimensi profil lulusan. Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan apakah harus termasuk semua? Ya jelas, iya Bapak dan Ibu, kita harus mencapai dimensi profil lulusan ini ke 8 komponen. Kita masih ingat kemarin tentang profil pelajar Pancasila P5. Nah, ketika kita membuat rencana pelaksanaan layanan, gitu ya, atau kalau di BK itu RPL, tapi kalau untuk guru bidang studi itu rencana pelaksanaan pembelajaran, gitu ya, atau modul pembelajarannya, kumpulan-kumpulan dari RPP itu. Ada di dalam itu termaktub bahwasannya ketika kita menyampaikan suatu materi X misalkan, indikator capaiannya untuk dimensi kolaborasi. Apa indikator capaiannya? Apa indikator capaian ketika dia masuk ke dimensi bernalar kritis dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, rumusan indikator itu yang kita bikin sesuai dengan dimensi profil lulusan seperti itu. Jadi, ketika kita membuat materi pembelajaran, kita mengaitkannya kepada dimensi profil lulusan, menyusun indikator sesuai dengan dimensi profil lulusan yang kita tekankan, yang kita fokuskan. Misalkan dalam materi X ini untuk di capaian dimensi kolaborasi. Apa indikator ketercapaian dimensi kolaborasi dengan materi X ini ketika sudah disampaikan? Seperti itu. Maka utuhnya siswa Indonesia adalah tergambar dari dimensi profil lulusan. Cuman pada saat P5 itu kan tidak ada istilah kesehatan di sini ya, tidak ada istilah kesehatan. Dia eh, kalau juga tidak ada istilah kewargaan. Jadi itu dulu berkebinikaan global kalau di P5 ya. Nah, jadi jawabannya apakah harus semua dimensi ini hadir pada indikator kecapaian atau dimensi profil lulusan itu harus ada.
dalam satu materi pembelajaran. Iya, Bapak dan Ibu, gitu. Begitu dari saya. Ini nanti tinggal dikemas, dirumuskan sesuai dengan materi pembelajarannya, gitu. Gitu ya, Bapak Arif. Mohon izin Bu, bisa sedikit berkomentar jika diizinkan Bu. Nggih. Iya, silahkan. Sharing baik. Untuk berkenaan dengan dimensi-dimensi tersebut, memang yang waktu itu untuk P5 itu kan memang itu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar intrakurikuler Bu ya. Tapi Ya. untuk dimensinya ini tetap dimasukkan di dalam kegiatan intrakurikuler. Sehingga di dalam deep learning di sini apakah kita akan berfokuskan pada taksonomi solo atau taksonomi belumnya Bu nggih, dalam penerapan di pembelajaran dasar maupun pembelajaran yang mendalam seperti itu. Karena kalau kita mengacu di dalam taksonomi solo di situ ada beberapa komponen-komponen yang didapatkan seperti bagaimana mengcombine, mendescribe, kemudian perform serial skill, kemudian list. Kemudian di situ ada tingkatan analisis-analisisnya sampai relational, sampai extended abstract-nya seperti itu, Bu. Apakah memang di sini harus sampai segitunya ataukah kita memang harus cukup di taksonomi solonya atau taksonomi belumnya seperti itu, Bu? Oke, kita kembali kepada esensi deep learning itu apa? Karena deep learning ini adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada penguasaan konsep dan penguasaan kompetensi, maka kami beracuan kepada taksonomi taksonomi Bloom. Ini Pak, dari sini, dari pengalaman belajar yang kita lihat dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini kan dikemas ke dalam pengalaman belajar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia menggunakan taksonomi Bloom seperti itu. Jadi uh, jawabannya apakah berorientasi kepada capaian di taksonomi Bloom? Ya, gitu ya. Jadi kembali kepada penguasaan konsep dan penguasaan kompetensi seperti itu, Bapak. Berarti ini akan mengarah kepada mencipta dan mengevaluasi Bu ya, tidak tentang bagaimana menggiring opini untuk berpikir abstrak yang mendalam bagi para peserta didiknya Bu ya. Iya, ini kalau ini makainya taksonomi belum, tapi kalau gurunya nanti mau melakukan improvisasi dengan penambahan taksonomi sol, silahkan, tidak apa-apa. Cuman ini difokuskan dulu kepada taksonomi belumnya, C1, C2, C3, dan C6. Ya kan dibagi ya Pak ya, kalau C1, C2, C3 kan tadi sudah saya singgung adalah LOTS, Lower Thinking Skill gitu ya, masih tingkatan berpikir rendah. Nah, kalau sudah ke 4, 5, dan 6, sudah higher hot thinking skill, sudah ke hotsnya gitu. Itu acuan pengalaman belajarnya. Dia masih pakai taksonomi belum. Oke. Baik, jadi untuk Dewan Guru apabila berinovasi juga diperkenankan Bu nggih, Iya, untuk diperkenankan mengkombinasikan banget bagaimana ya. tentang penerapan dari taksonomi solo sama taksonomi belumnya Bu. Iya, boleh. Bapak Oke. antara taksonomi sol sama taksonomi belum itu sebenarnya dia memiliki substansi yang sama, hanya berbeda secara redaksi capaian gitu ya. Eh, kalau kita ingat bahwa di dalam taksonomi belum C6 saja itu sudah menciptakan Bapak. Nah, kalau di dalam bahasa taksonomi sol itu kan menggunakan bahasa yang redaksi yang berbeda gitu ya. Dia pakai mengcreate gitu kan, kemudian dan istilah lainnya. Nah, sebenarnya itu kalau diambil levelnya sama-sama level tertinggi adalah menciptakan seperti itu. Nah, Ya. itu penggunaan istilah saja yang berbeda, namun tidak membatasi inisiatif guru, kreativitas guru dalam mengembangkan pengalaman belajar siswa. Untuk menggunakan taksonomi SOL juga boleh ketika memang gurunya memiliki kompetensi yang memadai, kemudian sarana dan prasarana untuk menjadi stimulus juga support gitu ya, dan yang pasti support system secara keseluruhan itu mendukung. Begitu Bapak ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, saya terima kasih juga udah berbagi pengalaman. Baik, saya hentikan ya berbagi layarnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Aduh, Bapak. nggak kerasa udah 5 menit lagi, Mas. Barangkali kita Iya, Pak. close saja. Iya, ya, Bu, ya, Bu. Baik, sekedar informasi, Bapak Ibu yang belum presensi dipersilakan mengisi presensi yang telah dikirim admin melalui chat Zoom. Mohon tidak mengklik yang bukan dari admin.
Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Belajar ID dan telah mengakses platform Merdeka Mengajar, silakan bisa mengikuti komunitas belajar Guru Pembelajar Indonesia yang telah terdaftar dalam PMM. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua dalam sesi diskusi ini. Namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf belum bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semua pertanyaan, masukan, dan diskusi yang sangat berharga dari Bapak Ibu semua. Kami harap sesi tanya jawab ini telah membantu memperjelas hal-hal yang mungkin masih belum dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum presensi, dipersilahkan untuk mengisi presensi yang telah dikirim admin melalui chat Zoom. Kemudian mohon tidak mengklik link yang bukan dari admin. Dalam sesi pelatihan kali ini, kita telah mempelajari bagaimana di tiga pilar deep learning itu sendiri, bagaimana metode baru untuk pembelajaran bermakna, kemudian berkesan dan berbahagia. Mungkin sebelum mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Dr. Hastiani MPD. Baik, dipersilahkan Ibu, closing statementnya. Aduh, yang pasti kalau closing statement itu yang pertama adalah terima kasih untuk keluasan waktu dan hati Bapak dan Ibu guru hebat sudah berpartisipasi dengan tujuan untuk mengupgrade diri, menambah wawasan, kemudian berbagi praktik baik seperti itu ya. Jangan bosan-bosan untuk mengupgrade dirinya dan berbagi praktik baiknya gitu. Jadikanlah setiap kesempatan kalau ada webinar sebagai ruang kolaborasi untuk kita bisa sharing praktik baik dan sharing pengalaman. Kemudian terima kasih juga tiada henti untuk semangat Bapak Ibu guru yang berada di berbagai provinsi di tanah air sudah bergabung. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajarin menjadi booster untuk bisa memperbaiki proses belajar, proses atau kualitas mengajar sebagai pendidik supaya nanti hasilnya juga optimal. Kemudian tidak lupa juga saya saling mengingatkan, saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri dan yang pasti ketika ada suatu perubahan, mohon kita tidak apatis tapi kita mesti legowo dulu, kemudian kita literasinya dibagusin ya Bapak dan Ibu karena itu menjadi tadi apa? Menjadi eh, kompetensi dasar yaitu literasi gitu ya. Banyak-banyak membaca, kemudian diskusi. Nah, nanti supaya menemukan penguatan persepsi yang sama, karena nanti endingnya adalah kepada penyampaian kepada siswa kita. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan terjadi di malam hari ini, gitu ya. Nanti materinya saya share kepada panitia, tolong diingetin gitu ya. Dan habis ini akan saya langsung share. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dirahmati Tuhan, diberkahi setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu baik secara langsung maupun tatap muka. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu guru yang ada di waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ya. Sehat selalu. Ibu Baik, Rutmanda, terima kasih. kalau luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Baik, Ya. selanjutnya kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan dokumentasi foto bersama. Oke. Baik, saya hitung sampai 3, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya mewakili tim Guru Pembelajar Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rastiani yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan melalui pelatihan ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam sesi pelatihan ini. Semoga pengetahuan yang telah kita peroleh dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan
pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan efektif bagi siswa Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, kami ucapkan mohon maaf jika ada kesan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian selama sesi ini. Mari kita akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim. jumpa kepada kegiatan guru pembelajar Indonesia selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit Bapak Ibu semuanya. Selamat Baik, Bu. malam. Terima kasih.